Semangat dan bahagia berjumpa kembali dengan Bu Lela dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi mengenai menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman, yaitu mengenai hikayat. Setelah mempelajari materi hikayat, strukturnya, kaidah-kaidahnya, kemudian juga nanti kalian diharapkan mampu mengidentifikasi karakteristik dan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat, serta dapat menggunakan nilai-nilai tersebut untuk membentuk atau membuat cerita pendek. Kali ini kita akan membahas tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai menyimak hikayat yang dibacakan oleh orang lain untuk memahami dan menganalisis pesan dalam teks narasi berbentuk hikayat. Nah, apa yang kalian ketahui tentang hikayat? Kemudian, apa yang dimaksud dengan nilai dalam hikayat? Bisakah kalian membedakan antara hikayat dengan cerpen? Nah, kita akan coba bahas terlebih dahulu mengenai beberapa pengertian hikayat menurut Berid, Baroroh, ST, dan kawan-kawan tahun 1985 halaman 9 bahwa kata hikayat ini diturunkan dari kata bahasa Arab haka yang mempunyai arti menceritakan, menirukan, mewartakan, menyerupai, berkata, meneruskan, dan melukiskan. Informasi dari orang yang sama bahwa hikayat ini merupakan sastra lama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Sebagian besar cerita berkisar dalam kehidupan istana. Unsur rekaan merupakan ciri yang menonjol dan berbentuk prosa yang panjang. Kemudian menurut KBBI bahwa hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Biasanya hikayat ini digunakan untuk pelipur lara, membangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Nah, ada beberapa karakteristik dari hikayat. Yang pertama adalah penggunaan kata arkais, yaitu kata-kata yang sudah tidak lazim digunakan pada saat ini. Contohnya ada kata syahdan, sebermula, hubaya-hubaya, hatta, apata, sahaja, berjaya, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, dalam ceritanya biasanya terdapat kemustahilan, baik dari segi bahasa maupun isi. Jadi berisi hal-hal yang tidak logis atau tidak dapat dinalar. Contohnya misalnya ini dalam kutipan cerita ini, bahwa bayi lahir disertai dengan pedang dan panah. Karakteristik yang lain, adanya kesaktian tokoh. Para tokoh dikabarkan sakti atau memiliki kekuatan. Contoh Syah Peri ini bisa mengalahkan Garuda. Kemudian raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dan kuda. Karakteristik lain dari hikayat adalah anonim, yang berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarangnya, karena memang ceritanya kan disampaikan secara lisan. Karakteristik lain adalah istana sentris, di mana tema dan latar dari hikayat biasanya seputar istana. Nah, itulah beberapa karakteristik dari hikayat. Untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai pengertian tadi dan karakteristik dari hikayat, kalian bisa mengerjakan KPD pada tautan ini. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Jalan-jalan membeli coklat, coklat dibeli buat berkat. Mari kita belajar hikayat agar bisa beroleh manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.